Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah teori belajar dan pembelajaran kelas E PGSD tahun 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini kami akan membahas review dari film Hiki. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aisyah Nurlaila Saridewi. Saya Anissa Rizky Humaira. Perkenalkan, nama saya Rifa Tunisa. Saya Zara Safitri. Hiki adalah sebuah film komedi drama berbahasa Hindi-India yang dipopulerkan pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Sidharth Malhotra. Film ini merupakan sebuah film produksi buatan ulang dari film Front of the Press pada tahun 2008. Film ini menampilkan aktris cantik Rani Mukherjee sebagai tokoh utamanya, yaitu Naina Mathur yang berperan sebagai seorang penderita sindrom Tourette. Sindrom ini membuat dirinya membuat gerakan dan suara berulang yang tak diinginkan. Ia memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang guru, namun terus-menerus ditolak oleh berbagai sekolah hingga 5 tahun berturut-turut akibat kondisinya. Tapi siapa sangka, justru dari kelemahannya itulah yang akan menjadi kekuatan terbesar bagi Naina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Tunisa. Di sini saya akan menjelaskan alur film pendidikan yang berjudul Hitchki. Ya, jadi setelah menonton Hitchki, ternyata alur yang ada dalam film ini adalah alur maju mundur, ya, dimana alurnya ini maju, namun di beberapa part ada kejadian-kejadian yang flashback gitu atau yang disebut alur mundur. Jadi dalam film ini alurnya adalah alur campuran. Ya, jadi kisah ini berawal dari seorang perempuan yang bernama Naina Mathur. Nah, dia ini memiliki kelainan yaitu sindrom Tourette sejak ia kecil. Nah, sindrom Tourette ini membuat ia tidak percaya diri dan putus asa. Namun ada suatu acara besar dan seseorang ini mampu memotivasi Naina sehingga menurut Naina sindrom yang dia miliki ini bukan lagi halangan gitu untuk dia memiliki suatu cita-cita yang besar. Nah, setelah Naina menyelesaikan studinya, ia memiliki cita-cita yang besar dan juga mulia, yaitu dia memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Namun dengan keterbatasan atau kelainan yang dia miliki, dia mendapat beberapa penolakan dari sekolah yang sudah dia lamar. Khususnya adalah sekolah Estenotkar, sekolah yang sangat bergengsi atau sekolah yang elit di kota itu. Namun pada suatu ketika ada kesempatan atau peluang untuk Naina menjadi guru di sekolah tersebut. Nah, Naina pun mengambil kesempatan itu dan Naina mendapat kesempatan untuk mengajar kelas 9F, yang mana kelas ini notabene adalah kelas yang nakal dan kelas yang jahil gitu, atau susah diatur. Namun Naina tidak pantang menyerah, justru dia sangat ingin memaksimalkan perannya sebagai guru gitu untuk membuktikan bahwa ia bisa mengajar anak-anak dan mengubah anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi atau memiliki perilaku yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan Naina membuktikan itu ya, lambat laun dengan secara berproses, secara bertahap gitu, dari metode-metode yang ia lakukan, dari pengajaran yang ia berikan kepada anak-anak gitu. Dan akhirnya anak-anak pun dapat menerima Naina dan juga bisa dilihat ya dari hasil ujiannya. Hasil ujian anak-anak 9F ini ternyata sangat memuaskan ya, bahkan menjadi nilai tertinggi di antara kelas-kelas lainnya. Nah, di situ terbukti ya bahwa Naina ini memang memiliki kemampuan dalam mengajar dan dia juga seorang guru yang hebat. Pada akhirnya Naina menjadi kepala sekolah di Estenotkar sampai anak-anak yang ia ajar sukses semua. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
menjelaskan hubungan antara film Hitchcock dengan teori belajar dan pembelajaran. Pada film Hitchcock terdapat guru perempuan bernama Naina Martur yang memiliki sindrom Tourette yang membuatnya dipandang sebelah mata oleh pihak sekolah maupun siswa yang diajarnya, yaitu kelas 9F di sekolah St. Nordgaard. Di awal pembelajarannya dengan siswa kelas 9F, Naina menggunakan metode pembelajaran berupa metode ceramah. Sebelum itu, metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Kembali kepada pernyataan sebelumnya, Naina menggunakan metode ceramah di awal pertemuannya dengan kelas 9F, di mana ia bercerita tentang sindrom Tourette yang ia alami. Naina menjelaskan bahwa dengan ia bercerita tentang sindrom yang ia alami, maka siswa kelas 9F belajar sesuatu yang baru. Dan selanjutnya pun Naina tetap menggunakan metode ceramah dan pendekatan pembelajaran berupa teachers oriented dan gaya belajar behavioristik, di mana ia menjadi pusat pembelajaran dan pembelajaran pun menjadi pasif. Namun metode pembelajaran ceramah yang dilakukan oleh Naina di awal pembelajarannya bersama kelas 9F tidaklah berjalan dengan efektif, di mana siswa kelas 9F tidak ada yang memperhatikannya dan malah menjahili Naina di kelas. Akhirnya, setelah ada insiden kelas 9F dinyatakan akan dikeluarkan dari sekolah St. Nordgaard, Naina berjanji bahwa ia akan tetap mempertahankan siswa kelas 9F untuk tetap bersekolah di St. Nordgaard. Untuk itu, Naina mengubah metode pembelajaran yang ia gunakan dari metode ceramah atau metode yang pasif menjadi metode yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, yaitu menggabungkan antara metode pembelajaran diskusi, demonstrasi, dan eksperimen, dan menggunakan pendekatan pembelajaran student oriented, di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Contohnya adalah pada saat siswa bernama Ravinder untuk mengajar matematika dengan menggunakan kartu bridge, di mana semua yang ditanyakan oleh Naina mengenai perhitungan yang sulit kepada Ravinder pun dapat menjawabnya. Selanjutnya, metode pembelajaran yang Naina lakukan sudah memenuhi salah satu fungsi metode pembelajaran, yaitu alat untuk mencapai tujuan. Yaitu tujuan Naina yaitu untuk tetap mempertahankan siswa kelas 9F untuk tetap bersekolah di St. Nordgaard, dan Naina pun berhasil untuk membantu siswa kelas 9F untuk mengembangkan kemampuan masing-masing individu yang dimiliki oleh siswa kelas 9F yang merupakan salah satu tujuan dari metode pembelajaran. Kelebihan pada film ini yaitu yang pertama, ada pemeran utama sangat menjiwai karakternya, sehingga sangat terlihat nyata bahwa Rani benar-benar mengidap sindrom Tourette. Yang kedua, cerita yang sangat menginspirasi untuk para guru maupun calon guru agar tidak mudah menyerah dalam mengajar, mendidik, membimbing para peserta didik, serta menggunakan metode mengajar yang kreatif dan inovatif agar murid-murid tidak jenuh dengan suasana kelas yang monoton. Yang ketiga, dalam film ini Naina Martur memberikan contoh pada kita bahwa kekurangan yang kita miliki seharusnya bukan menjadi penghambat untuk kita meraih impian. Yang keempat, ada film ini terdapat kutipan yang bisa menjadi motivasi bagi seorang guru ataupun orang tua dalam mendidik seorang anak, yaitu tidak ada murid yang buruk, yang ada adalah guru yang buruk. Jadi ketika kita menjadi seorang guru ataupun orang tua, sudah seharusnya kita mendidik murid dengan baik agar menghasilkan murid yang baik juga. Yang kelima, di dalam ceritanya tidak menunjukkan sisi kelemahan, akan tetapi menunjukkan sisi kelebihan yang dimilikinya, sehingga mampu menunjukkan sikap seorang guru yang profesional meskipun memiliki kekurangan. Kelemahan pada film ini yaitu alur cerita pada film ini pendek dan mudah sekali ditebak. Selanjutnya, dalam film ini hanya memfokuskan mata pelajaran matematika dan IPA yang masih menjadi tolak ukur tingkat kecerdasan seorang peserta didik, dan dua mata pelajaran tersebut yang menjamin masa depan apabila peserta didik menguasainya. Karena tidak semua peserta didik memiliki minat dan bakat pada dua mata pelajaran tersebut. Amanat dari film ini yaitu film ini menyajikan cerita inspiratif yang bertemakan pendidikan. Dari film ini banyak sekali hal-hal yang dapat menjadi pelajaran khususnya bagi seorang guru, yakni guru harus tetap berjuang mendidik murid-murid bagaimanapun keadaan mereka. Karena seorang guru tidak bisa memiliki siapa yang akan menjadi muridnya. Ketika menjadi seorang guru, hendaknya kita menjadi guru yang menginspirasi serta jangan membeda-bedakan murid, karena setiap murid memiliki hak yang sama di sekolah.
Film ini merupakan film yang dapat menginspirasi semua orang yang menontonnya, karena film ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu fokus atas kekurangan yang kita miliki. Jangan jadikan kekurangan yang kita miliki sebagai penghambat kita dalam mencapai cita-cita. Kita harus menjadikan kekurangan kita sebagai pendorong untuk membuktikan bahwa dapat sukses meraih cita-cita kita walaupun banyak kekurangan yang kita miliki. Sekian video review dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.